maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan? Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Kamu harusnya beri aku semangat, bukannya malah memojokkan aku, Fitri. Tapi aku nggak mungkin mendukung yang salah. Serah kamu deh. Mendingan kita nggak usah ketemu lagi, Fit. Kamu marah beneran ya? Ya iyalah. Sampai kapan sih kamu berhenti menyembunyikan perasaan kamu sendiri? Perasaan yang mana? Bahwa kamu mendukung aku, Fitri. Dan bahwa kamu mencintai aku. Halo. Kamu buruan ke kontrakanku ya. Urgent nih. Hah? Apa? Hujan. Penting, gawat darurat. Kenapa sih, Pak? Udah, cepetan ke kontrakanku ya. Aku tunggu. Yuk. Kayak orang kebakaran aja. Ih, jangan-jangan bener-bener kebakaran. Farel! Farel! Farel, kamu di mana? Apaan sih kamu, Fit? Kayak orang kesurupan aja. Kamu yang bikin aku panik. Emangnya kamu kenapa sih? Nah, kamu mengkhawatirkan aku kan? Aku suruh datang ke sini langsung ke sini. Orang yang pingsan aja bisa langsung siuman kalau nelponnya kayak tadi. Aku aja udah tidur langsung melek. Jam 8 udah tidur. Tadi begitu kamu pulang aku langsung tidur. Emangnya kenapa sih? Sebenarnya aku mau minta tolong setrikain baju. Soalnya besok aku mau ketemu sama orang. Kan gak enak kalau bajunya kusut. Ya ampun, cuma nyetrikain baju kok dibilang gawat darurat. Iya sih. Selain itu, aku nggak bisa setrika. Kenapa? Kamu keberatan? Yang enggak. Tapi nggak gratis lah. Kan udah gangguin jam tidur aku. Perhitungan banget sih kamu. Tadi aku niatnya ngirit, makanya manggil kamu. Kalau tahu kayak gini sih, mendingan laundry aja, Fit. Hah? Laundry? Itu apa sih? Fit, siapa yang ngejelasinnya? Ya udah deh, aku bantuin nyetrikanya ya. Biar aku setrikain, kamu tolong ambilin segelas air ya. Air. Oke.
ngapain kamu? Biar licin. Iya, tapi itu kan bekas minuman kamu, Fit. Ya. Kamu kan enak-enakan diem, aku nyetrika. Kamu masakin aku makanan ya. Lapar. Niat yang gratis malah disuruh masak. Tapi aku udah pesen pizza sih. Tunggu ya. Nggak mau, maunya sekarang. Udah lapar. Daripada keburu pingsan. Iya. Bentar ya. Bentar. Jam pingsan. Jangan-jangan ibu lagi. Enggak, Fit. Paling tukang pizzanya udah datang. Bentar ya. Kamu tinggal di sini. Kamu jangan salahin dia. Biar aku jelasin ya. Kamu masuk dulu ya. Aku pulang ya. Fit, kamu tetap di sini. Aku nggak mau ngomong sama dia. Jadi aku harus gimana? Pergi atau enggak? Fit, aku bilang kamu tetap di sini. Tapi Mama Musa pengen aku pulang. Kamu tinggal serumah sama dia. Kamu jangan mikir macam-macam ya. Aku sama Fitri nggak sebejat itu. Sikap kamu tuh udah ngelukain banyak orang, Rel. Coba ngerti dong. Aku nggak bisa menikahi kamu. Kamu harus menerima kenyataan ini, Mos. Hubungan kita terlalu berharga kalau untuk dirusak sama orang ketiga. Fitri ini bukan orang ketiga. Aku cuma nggak bisa mencintai kamu. Aku cuma menganggap kamu sebagai sahabat, Moza. Rel, suatu saat kamu akan menyesal. Kamu akan tahu kalau keputusan kamu ini adalah kesalahan besar. Enggak, Mos. Aku nggak pernah menyesal mencintai dia. Aku juga nggak mau kehilangan kamu sebagai sahabat aku. Kamu egois. Bener nih rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ini ibunya Kayla kan? Iya Bu, benar. Ada apa ya? Silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Loh, ada tamu, Bu? Iya, Pak. Ini ibunya Kayla. Begini, Bu, Pak. Kedatangan saya ke sini itu mau minta tolong. Soal apa ya, Bu? Soal Fitri. Saya tahu kok kalau Fitri itu udah nggak tinggal di sini. Tapi Fitri itu pernah menikah dengan anak ibu dan bapak kan? Belum pernah, Bu.
Karena anak saya meninggal menjelang pernikahan mereka, Bu. Maaf ya, Pak. Bu. Sampai sekarang, Fitri memang masih kami anggap sebagai anak kami. Apalagi dia anak yatim piatu dan tinggal sendiri di Jakarta. Fitri adalah bagian dari keluarga ini, Bu. Maka dari itu, Pak, makanya saya mau minta tolong Ibu dan Bapak untuk menjauhkan Fitri dari anak saya. Maksud Ibu, Bapak dan Ibu itu memberi pengertian sama Fitri. Karena anak saya itu kan lelaki satu-satunya. Dia itu berani menentang orang tuanya dan kabur dari rumah karena si Fitri. Padahal sebentar lagi dia mau menikah dengan gadis yang sudah kami jodohkan. Ya ampun, Fitri selalu bikin masalah. Makanya Bu, saya juga udah putus asa. Saya minta tolong ya sama Ibu dan Bapak. Bukan saya mau membela Fitri, tapi saya kenal betul siapa Fitri. Anak itu gadis yang baik, Bu. Loh, jadi Bapak tuh menyalahkan anak saya begitu? Bukan begitu maksud saya, Bu. Oke, kalau begitu berarti Ibu dan Bapak itu nggak bersedia kan menolong saya? Iya? Siapa itu, Pak? Kok mata-mata? Oh, gawat nih. Ronaldo. Halo? Dok, lo di mana? Buruan pulang lo. Gawat nih, nyokapnya Kayla marah-marah di rumah. Mamanya Kayla marah-marah di rumah kita. Kenapa, Mas? Iya, Mas. Saya pulang sekarang. Al, ada apa? Mami aku ke rumah kamu. Iya, katanya mama kamu marah-marah di rumahku. Ikuti, Kay. Bu, saya bisa memberitahu dia. Tapi kalau anak ibu yang mendekati dia, mau bilang apa? Enak aja Bapak bilang gitu. Anak saya tuh nggak begitu, Pak. Kalau bukan rayuan Fitri. Ya ampun, Mami ngapain ada di sini? Maaf ya, Tante, Om. Mi pulang yuk, Mi. Ya, apaan sih pulang-pulang? Mami itu belum selesai. Aduh, Mi, jangan bikin malu dong. Yang bikin malu tuh siapa? Mi pulang yuk, Mi. Pak, Bu, ingat ya. Kalau si Fitri itu masih nekat, saya akan bertindak lebih keras lagi. Ya ampun, Mi, yuk. Udah yuk ah. Pokoknya saya nggak mau tahu. Awas ya. Keluarga Edan. Ngomel-ngomel mulu. Dok, itu calon mertua lo. Ih, kalau bener. Kalau diadu makan Jepang, menang siapa ya? Apaan sih, Mas? Aldo, memangnya si Fitri pacaran sama Farel? Emang kenapa, Mah? Mama nggak rela lagi. Farel kan bukan anak Mama. Fit, kamu kenapa nggak kerja? Lagi pusing. Ya ampun, Fit. Perusahaan papi aku bisa bangkrut kalau punya karyawan kayak kamu. Kan yang bikin pusing anak yang punya perusahaan. Kamu sekarang pinter ngeles ya? Kan yang ngajarin nyindir juga kamu. Fit, kamu pusing kenapa? Pusing soal tadi malam ya? Fit, kamu tenang aja. Moza tuh gak marah sama kamu, tapi marah sama aku. Rel, walaupun aku bego, bukan berarti aku peka sama perasaan. Kamu lihat sendiri kan, sikapnya Mbak Moza ke aku semalam. Ya David, maaf ya. Kok kamu yang minta maaf? Ya nggak mungkin juga kan. Kamu nungguin Moza minta maaf sama kamu. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Ya bantuin kamu lah. Emangnya nggak boleh? Pasti baru sekali ini ya, jemur pakaian kayak gini. Kamu nggak usah merasa bersalah. Karena kalau nggak ada kamu, aku juga nggak akan menikahi Moza. Itu
nggak mencintainya, Fit. Iya jangan. Iya jangan yang itu. Kamu kenapa sih? Kenapa itu? Fit, aku cuma membantu kamu. Bantu sih bantu. Mau jemur kok pilih-pilih. Dalaman orang aja mau dijemur. Hah? Emang iya? Coba lihat. Udah sana. Kamu tunggu di teras aja. Gak usah nyuci-nyuci deh. Sorry ya. Apa hubungannya, Kay? Tadi Mei marah-marah nggak jelas ke mereka. Udah gitu pakai nyalain keluarganya Aldo segala lagi. Kan bisa jelek image keluarga kita di mata mereka. Ya, Mami nggak peduli. Yang Mami peduli itu kalau Farel tuh kembali ke rumah ini, Kay. Tapi kan caranya nggak harus kayak gitu. Aku malu, Mi. Kalau sampai nanti maminya Aldo jadi sakit hati gimana? Kamu tuh kenapa sih panik begitu? Hah? Ya iyalah, kalau aku nggak diterima jadi calon menantu. Ngomong apa kamu barusan? Hah? Enggak. Oh, jadi kamu selama ini menolak perjodohan dari Mami karena kamu suka sama Aldo, iya? Ih, kok Mami nuduh gitu sih? Ya terus kenapa kamu bilang begitu? Aku cuma bercanda aja kok, Mi. Mami serius banget sih. Aku pergi ke kantor dulu ya, Mi ya. Awas ya kamu macem-macem. Iya. Kasihan Fitri sama Farel. Mereka pasti dapat tekanan dari keluarga Pak Utama. Sulit juga posisi mereka. Tapi kan cinta kadang-kadang memang harus diperjuangkan. Maafin sikap mami aku tadi ya. Tenang aja, Kai. Tapi aku gak enak banget, Al. Pasti keluarga kamu tersinggung dan marah banget kan sama aku? Enggak. Mereka cuma geli aja sama sikap mama kamu. Terus mereka pasti pada ilfil banget kan sama aku? Iya kan? Mereka juga pasti pada gak suka sama aku. Mereka komentar apa aja? Enggak komentar apa-apa. Kamu kenapa sih? Nggak apa-apa. Aduh, gimana ya kalau keluarganya nggak suka sama aku? Nyokapnya Aldo pasti bakal mikir 2 kali kalau punya besan segelak mami. Aduh, gara-gara mami nih. Farel, kamu gak mau nelfon keluarga kamu? Buat apa? Ya seenggaknya kamu kabarin mereka supaya mereka gak cemas mikirin kamu. Gak penting kali, Fit. Bagaimanapun juga, mereka itu keluarga kamu, orang tua kamu. Orang masih hidup aja, kamu udah mau ngelupain mereka. Gimana kalau mereka udah gak ada? Rel, lupain ya soal gengsi. Kamu tuh jauh lebih beruntung daripada aku yang yatim piatu. Aku aja pengen punya orang tua. Masa kamu mau nelfon ke rumah aja gak mau? Kok kamu senyum? Kamu bawel banget ya. Kayak udah jadi istri aku aja. Hah? Kenapa kamu? Kok jadi salah tingkah kayak gitu? Emangnya kamu pikir aku mau nikah sama kamu? Jadi kamu gak mau? Enggak. Oke. Demi makan malam nih, aku akan datang ke rumah. Ya, halo? Pi, ini aku, Pi. Salah sambung. Gimana, Rel? Kayaknya papiku nggak akan pernah memaafkan aku lagi, Fit.
Jadi, tolong Fit, jangan pernah paksa aku lagi untuk nelfon ke rumah ya. Barusan telepon dari siapa, Pi? Farel ya, Pi? Ingat Mami ya, jangan pernah jenguk-jenguk Farel lagi atau beri dia bantuan keuangan. Papi nggak suka itu. Tapi Nggak pakai tapi. Kalau Mami masih nekat, Mami lihat akibatnya ya. tega banget sih Papi. Udah kehilangan anak, malah diancam. Ada apa, Kay? Malam-malam gini telepon? Aduh Al, aku nggak bisa tidur nih. Aku mikirin masalah tadi mama aku itu loh. Pasti keluarga kamu benci banget ya sama aku. Siapa yang benci sama kamu, Kay? Jadi keluarga kamu masih bisa nerima aku dong? Menerima gimana? Maksudnya? Ya nerima aku sebagai teman dekat kamu. Ya ampun, Kayla. Kamu malam-malam gini telepon cuma mau ngomong itu? Nggak penting banget, Kay. Besok aja sih ngomongnya, ya? Ih, nyebelin banget sih. Kayaknya gue emang harus ambil sikap deh. Kamu ngapain pagi-pagi kesini? Emangnya nggak boleh? Kan aku lagi jogging, terus kalian aja mampir. Kamu mendingan pulang ya. Aku mau berangkat kerja. Kamu ngikutin? Ya aku mau nganterin kamu sampai halte. Fit, bentar. Ya, senyum. Ya. Kamu apaan sih? Udah Rel, mendingan kamu pulang aja ya. Enggak, aku mau nungguin kamu sampai dapat angkot. Emangnya kamu gak ada kerjaan? Kan emang lagi jobless. Jobless? Apa sih? Nganggur. Angkotnya udah datang. Aku pergi dulu ya. Oke. Farel! Mas Bram? Apa kabar, Mas? Baik. Kamu kurusan ya? Hah? Masa sih, Mas? Kamu ngapain di sini? Jogging? Jauh banget joggingnya. Iya, Mas. Gimana kabar Kamaya sama Alif? Baik. Kamu nggak kerja? Ceritanya panjang, Mas. Kalau Mas ada waktu, mungkin bisa mampir ke kontrakanku. Kontrakan? Aku sekarang tinggal di rumah kontrakan, Mas. Soalnya udah diusir sama papi. Mas, nggak enak di sini ceritanya. Mendingan mampir ke kontrakanku aja ya. Mobil baru, Mas? Enggak. Ini mobil kantor. Oh. Ayo. Jadi begitu ceritanya, Rel. Papi emang nggak berubah, Mas. Kalau ada yang nggak sejalan sama dia, pasti dianggap menentang. Tapi kenapa kamu bisa senekat ini? Padahal setahu aku, kamu sama Moza baik-baik aja kan? Sebenarnya ada masalah, Mas. Cuman aku tutupi aja. Aku sebenarnya nggak mencintai Moza, Mas. Aku cuma menganggap dia sebagai sahabat aku. Tapi papi sama mami maksa aku terus. Siapa sih cewek yang membuat kamu jadi berani mengambil keputusan seperti ini? Bentar. Dari bos.
Ya Ram. Ya paling jam 3 saya udah ada di sana kok. Oke. Ya udah nanti dari kantor pusat saya langsung balik lagi. Oke, bye. Sebetulnya saya masih pengen ngobrol banyak sama kamu, Rel. Tapi saya ditunggu di kantor, ada meeting. Saya pergi dulu ya. Salam buat Kak Maya sama Alif ya. Iya. Kapan-kapan main ke rumah dong. Sekalian liatin Alif. Ya? Iya, saya usahain ya Mas. Pagi, Pak. Hai Fit. Nanti sore pulang kantor kamu ada acara nggak? Kamu mau ngajak aku kemana? Bukan aku tapi Papa. Katanya ada yang mau diomongin. Penting. Ngomongin tentang apa ya, Al? Kamu tenang aja Fit, nggak usah tegang kayak begitu. Papa cuma pengen ngomongin soal kamu sama Farel. Apa? Kok? Kemarin maminya Farel datang ke rumah aku, Fit. Kamu bisa tebak sendiri kan apa yang diomongin sama dia? Maafin aku ya, Al. Pas Ibu Utama marah-marah ya sama keluarga kamu. Maafin aku ya, udah nyeret-nyeret keluarga kamu. Nggak apa-apa, Covid. Justru kita malah mendukung kamu. Nanti ketemunya di kedai dekat rumah ya, Fit. Papa udah nunggu di sana. Soalnya kalau ada Mama, takutnya malah tambah ribet masalahnya. Ya? Iya, Al. Nanti coba aku minta izin sore ya. Oke, aku ke dalam dulu ya. Kayaknya emang dia biang masalah deh. Kalau sampai aku ketemu dia, bakal aku jambak sampai ke tanah. Kamu kenapa sih kok bisa sampai semarah itu? Kemarin itu, Mami ngelabrak rumahnya Aldo. Dan Mami bilang ke keluarganya Aldo supaya buat nasihatin Fitri, Kak. Aku kan jadi malu. Kebayang gak sih Mami lagi menyap-nyap kayak gimana? Aduh, kalau kayak gini caranya Aldo bisa ilfil sama aku. Pagi. Loh, kok langsung pada diem? Lagi ngomongin apaan sih? Mai, Ya. coba kamu tebak. Aku habis ketemu sama siapa? Siapa, Mas? Farel. Kamu tahu nggak? Ternyata dia baru aja diusir dari rumah. Gara-gara dia menolak menikah sama Moza. Dia lebih memilih gadis kampung pilihannya dia sendiri. Ya ampun. Kayak kita dulu ya, Mas ya? Terus sekarang dia tinggal di mana? Dia sekarang ngontrak di rumah kecil. Nggak jauh dari kantor aku. Kalau kamu pengen ketemu, aku bisa anterin ke sana. Aku tuh nggak nyangka loh, Mas. Ternyata adikku tuh berani juga ya tentang papi sama mami. Padahal dulu, yang namanya Farel itu nurut banget sama papi. Papi bilang A dia ikut A, B ikut B. Nggak pernah ada bantah-bantahnya. Ya ampun, Rel. Mau nelfon siapa, Mai? Mami, Tapi, Mai, kamu jangan memperkeruh keadaan. tenang, Mas. Aku tahu kok apa yang harus aku omongin. Maya. Halo, Mai. Aduh sayang, kamu apa kabar? Baik, Mi. Mami apa kabar? Kabar buruk, Mai. Pasti soal Farel sama papi ya? Kamu kok tahu sih? Tadi itu Mas Bram ketemu Farel. Mereka ngobrol-ngobrol lah gitu. Farel tuh banyak cerita ke Mas Bram. Kenapa sih, Mi, kejadian kayak gini harus terulang lagi? Mami juga nggak tahu, Mai. Kamu tolong Mami ya. Ya kalau Maya bisa bantu pastilah, Ma. Maya bantu. Nolong itu nolong kayak gimana maksud Mami? Ya, kamu bujuk Farel biar dia pulang ke rumah, Mai. Ya gini ya, rencananya besok itu Maya mau main ke rumahnya Farel. Nanti coba Maya ngomong sama dia, mudah-mudahan sih Farel mau denger omongan Maya. Iya, Mai. Sejak Farel pergi, rumah sepi banget, Mai. Yang ada cuma papi, mami, Kayla.
kamu tinggal sama Mami aja ya. Maya, tinggal di rumah Mami? Ya nggak mungkin lah, Mam. Papi kan dulu sudah ngusir-ngusir Maya kayak gitu, masa sekarang Maya mau balik lagi ke sana? Mami kadang-kadang bingung sama sikap papimu. Dia itu keras kepala, gengsian. Orangnya juga kaku. Nggak tahu dia aneh, Mai. Mami tenang aja. Mudah-mudahan Farelnya mau nurut. Besok Maya telepon lagi ya, Mi ya. Ya, dah. Bapak sudah mendengar semuanya dari ibunya Farel maupun dari Aldo. Maafin saya ya, Pak. Saya udah bikin malu keluarganya Bapak. Nggak ada rasa itu, Fitri. Kami nggak marah, kami nggak malu. Tapi tetap aja, Pak. Saya tuh udah bikin malu semua orang. Fitri, Bapak datang ke sini bukan untuk memarahi Fitri. Bapak justru ingin memberikan semangat supaya Fitri kuat menghadapi ini. Kamu mencintai Farel? Saya juga nggak tahu, Pak. Apapun perasaan kamu, ikuti kata hatimu. Karena itu yang paling benar. Kamu masih muda. Jangan sampai menyesal. Almarhum Firman juga tidak akan mau kalau kamu terkungkung dalam kesedihan terus. Kamu berhak menentukan masa depanmu. Ingat ya, ikuti kata hati. Makasih ya, Pak. Oh, jam 9 ya, Pak? Oke, saya akan tepat waktu, Pak. Makasih, Pak. Siapa bilang gue gak bisa cari kerja sendiri? Gue bisa sukses kok, tanpa bayang-bayang papi. Kok lapar ya gue? Iya, Rel. Fit, kamu di mana? Kamu lembur? Aku habis ketemu sama papanya Aldo. Emang ada apaan, Fit? Nanti aja aku ceritain. Fitri, kamu udah ketemu sama Papa? Udah. Papa nggak marah kan? Makasih ya, Al. Keluarga kamu baik sama aku. Mereka tetap ngedukung aku. Jadi aku bisa semangat lagi. Walaupun dengan keadaan kayak gini, kamu sama papa kamu nggak nyalain aku. Yang penting kamu harus tetap semangat ya, Fit. Aku nggak mau ngeliat kamu sedih lagi, ya. Kita makan malam dulu yuk. Di sini ada yang panggangnya enak loh. Yuk. Maaf ya, Al. Aku nggak bisa. Farah udah nungguin aku. Ya udah, hati-hati ya. Salam buat Farah. Ya. Fit, ayo dong. Lapar nih. Iya, Mak. Lagian kamunya juga. Kalau lapar ya nggak usah nungguin aku. Kan bisa kamu beli roti. Gak kenyang, Fit. Lagian aku pengen makan nasi sama lauk. Tapi duit aku udah menipis, Fit. Ya udah. Beli makanan di warung ini dulu ya. Bener nih. Bu, pesen nasi, sayur sama telurnya satu ya. Ya, Neng. Kok cuma satu, Fit? Kamu nggak makan? Aku udah kenyang. Tadi aku udah makan sama papanya Aldo. Fit, pakai ayam dong. Kamu nih boros banget sih hidupnya. Enak aja boros. Kamu tuh yang pelit. Bu, Ya. tambah ayamnya satu ya. Ya, Neng. Wah, kalian pasti pengantin baru ya? Kok ibu tahu?
Enggak, Bu. Dia bercanda. Ini, Bu. Makasih ya. Fit. Makasih, Bu. Fit. Tadi kamu ngapain ke tempat bapaknya Aldo? Dia sakit, Fit. Mami kamu kemarin datang ke rumahnya Aldo. Mami aku. Dia ngapain, Fit? Dia pasti cerita tentang kita ya sama orang tuanya Aldo. Ya ampun, Fit. Maafin aku ya, Fit. Dia pasti permalukan kamu ya, Fit. Maaf ya, Fit. Farel, kapan aku ngomongnya? Mami kamu minta tolong ke keluarganya Aldo supaya nyuruh aku ngejauhin kamu. Ya ampun. Kenapa tindakan Mami jadi kampungan kayak gini ya? Ya aku bisa maklum lah. Pasti dia khawatir banget. Kan kamu kabur dari rumah. Terus bapaknya Aldo marah sama kamu? Dia malah ngedukung aku kok. Nah, Kak Maya? Halo Alif, apa kabar? baik Om. Nih Rel, kakak bawain makanan buat kamu. Pasti kamu belum makan kan? Kak, masuk dulu ya. Pasti Kak Maya udah tahu banyak dari Mas Bram ya. Yuk. Heran deh gue. Baru kali ini gue nemuin cewek setambang lo, tau gak? Udah jelas-jelas kakak gue diusir dari kantor gara-gara lo. Tapi lo masih nekat aja kerja di sini. Papi gue aja sampai heran. Lo tuh gak punya malu ya? Kenapa sih lo gak keluar dari kantor? Masih punya perasaan kan lo? Kayla? Pagi, Mbak. Ngapain di sini? Yuk masuk. Kenapa sih Rel, kamu harus ngelakuin ini semua? Mosa itu kurang apa? Cantik, baik. Kamu juga udah kenal dia kan dari kecil? Pendidikannya setara sama kamu. Mas Bram bilang sama Kak Mai kalau kamu malah suka sama gadis kampung. Sehebat apa sih dia? Kakak jadi penasaran. Hebat atau nggak hebat, itu kan relatif, Kak. Ya kalau menurut Mami sama Papi, Moza itu emang hebat. Tapi kalau menurut aku, gadis itu yang paling pantas aku cintai. Siapa namanya? Fitri. Teman kantor. Kamu kenal di mana sama dia? Dulu dia sih sekretaris aku, Kak. Tapi akhirnya jadi cleaning service di kantor Papi. Anaknya lugu, lucu, naif. Cuman itu yang buat kamu jatuh cinta? Sejak kecil, orang kenal aku sebagai Farel yang galak, kaku, dingin. Tapi cuman dia yang bisa mengerti aku, Kak. Dan karena dia, hidup aku bisa jadi lebih santai. Kakak jadi makin penasaran seperti apa sih orangnya? Sampai kamu rela diusir Papi dari rumah. Kamu punya fotonya? Oh, iya. Ya Tuhan. Fitri ini maksud kamu? Kakak kenal dia? Fitri ini sempat tinggal sama kakak, Rel. Pertama kali dia datang di Jakarta, dia kehabisan uang. Jadi kakak bantu dia tinggal di rumah kakak. Sekarang kakak mengerti
Kenapa kamu sampai rela diusir papi cuman gara-gara dia? Emangnya kenapa, Kak? Karena gadis ini memang pantas untuk kamu cintai, Rel. Fitri itu baik, jujur, suka kerja keras, orangnya tulus sama semua orang. Kayla sama Aldo langsung presentasi ke PT Matoa ya. Aduh, jangan aku deh. Aku nggak bisa. Kalau kamu saja gimana? Saya juga nggak bisa. Kay, aku kan ada janji sama klien lain. Saya juga nggak bisa, Pak. Gimana kalau Randy aja? Loh, saya mau buat laporan dan ditunggu sama Pak Utama. Yuk. Maaf Pak, ganggu. Ada apa? Saya mau mengundurkan diri dari kantor ini. Kamu serius, Fit?